teman-teman di sini ya. Dan hari ini terkait dengan Saya potong dok. Saya baik, mau tanya dulu deh langsung dengan kaitannya dengan tema mengenai jantung koroner. Sesuai tema kita webinar ini ya hari ini, iya. pantangan makan jantung koroner. Sebenarnya apa penyakit jantung koroner itu tepatnya dok? Dan tanda-tanda gejalanya juga apa? Dan penyebab penyakit jantung koroner itu apa? Jadi apa itu penyakit koroner? Apa itu gejalanya? Dan penyebabnya apa dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih detail mengenai 3 pertanyaan ini dok. Baik, Silahkan. jadi baik, jadi eh, saya langsung share slide pas kebetulan sesuai dengan urutan slide saya. Jadi memang sebaiknya kita ngobrolnya adalah berurutan ya. Jadi penyakit jantung koroner itu apa? Karena orang sering sakit jantung itu banyak macamnya sebenarnya, Pak Gusal dan teman-teman. Nah, kalau yang disebut penyakit jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Jadi otot jantungnya yang kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner. Jadi ini gambarnya ya, akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau disebut aterosklerosis. Jadi eh, jantung itu kan ada pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darahnya itu mampet sehingga jantungnya itu tidak bisa berfungsi. Nah, penyebabnya dalam hal ini adalah eh, penyempitan pembuluh darah. Nah, ini yang disebut penyakit jantung koroner. Kenapa disebut koroner ya? Karena nama arterinya adalah arteri koroner, ada kanan, ada kiri. Kemudian kalau tanda dan gejalanya semua udah tahu pasti apa sakit dada sebelah kiri. Dan akhirnya semua sakit dada sebelah kiri orang jadi khawatir itu adalah serangan jantung. Tapi sebenarnya beberapa gejala yang bisa kita cermati itu adalah keluhan rasa tidak nyaman di dada, nyeri dada atau disebut angina, yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat beraktivitas. Bisa saat aktivitas nyeri dada, bisa pada saat istirahat pun sudah nyeri dada. Biasanya ada keringat dingin, ada lemah, rasa mual dan pusing. Dan ini seringkali dikacaukan dengan atau dibingungkan dengan keluhan sakit mah. Dan memang mirip dengan keluhan-keluhan sakit mah. Ini tanda dan gejalanya. Nah, kalau penyebabnya itu kita bagi dua. Satu, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, jadi ini nggak bisa diapa-apain ya. Umur, jenis kelamin, keturunan atau ras. Kemudian, tapi ada yang bisa dimodifikasi atau dapat kita cegah dari sisi ini, yaitu ini ya saya besarkan di sini lebih gampang bacanya. Merokok, dislipidemia itu adalah trigliserida, kolesterol total dan LDL yang tinggi atau HDL yang rendah. Jadi salah satu dari ini uh, ber, ber, tidak normal ya, itu sudah disebut dislipidemia. Kemudian ada hipertensi, aktivitas fisik yang rendah nih ya. Kemarin pandemi itu pada santai-santai rebahan gitu ya. Nah, ini mesti mulai dicegah, kemudian kegemukan, makanan, jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan masalah-masalah, kemudian juga ke jantung koroner, stres juga, dan ternyata alkohol juga. Tentu saja kalau alkohol nggak minum sekali setengah eh, cangkir kecil terus serangan jantung, tapi ini yang disebut seperti ini adalah kebiasaan. Itu Pak yang bisa saya Iya. jelaskan. Oh, jadi cukup banyak penyebabnya dok ya. Kita Hmm. mesti sangat berhati-hati karena setahu saya jantung ini
banyak sekali penderitaannya yang berita-beritanya nggak baik lah dari jantung ini. Eh, Sebetulnya penyakit jantung Benar, koroner itu karena sorry saya tambahkan. Benar, karena penyakit jantung koroner kalau dulu yang dikhawatirkan orang-orang yang sudah tua, 50 tahun ke atas, kemudian zaman saya kuliah itu 35 tahun ke atas, tapi sekarang usia lebih muda sudah banyak yang eh, terkena penyakit jantung koroner ini. oke dok. Jadi saya sering mendengar bahwa atau beritanya adalah jantung itu adalah karena penyempitan Hmm. pembuluh darah. Mungkin dokter bisa menceritakan lebih detail hal-hal menyangkut penyempitan pembuluh darah ini, yang tentu diakibatkan oleh tadi hal-hal yang sudah disebutkan dan banyak sekali itu menjadi sempit pembuluh darah kita. Bisa diterangkan dok? Baik, jadi saya punya video yang cukup informatif ya, saya menemukan di YouTube. Nah, ini kita putar ya. Ini menjelaskan mengenai eh, jantung koroner tadi. Nah, karena dalam bahasa Inggris, mungkin ada teman-teman yang nanti apa namanya istilah-istilah yang kurang jelas sehingga suaranya tidak saya share. Nanti saya jelaskan saja gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai jantung koroner. Nah, ini jantung koroner itu ada di sini. Nah, ini adalah jantung kita, kerjanya seperti ini. Tadi ada penjelasan apa pembuluh darah koroner di sini. Nah, jantung itu adalah otot yang bekerja memompa. Ini adalah sirkulasi darah yang keluar masuk jantung. Nah, yang disebut ventrikel kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ini yang bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian arteri koronaria ini mengirimkan oksigen dan darah ke otot jantung. Nah, pada keadaan penyempitan seperti ini, ya bisa terjadi sumbatan. Nah, yang penyempitan ini disebut aterosklerosis. Penyumbatan ini bisa terjadi saat ada luka di aterosklerosis, kemudian terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan ini bisa juga disebabkan hal-hal lain, yaitu misalnya pembuluh darahnya itu apa ya, namanya spasme atau ini seperti menyempit. Nah, ini bisa disebabkan obat-obatan, stres, rokok, eh, berbagai macam hal ya. Nah, bisa juga disebabkan ada robekan. Nah, robekan ini yang menyebabkan penyumbatan juga. Kalau ada penyumbatan di arteri koronaria di sini, pengiriman darah ke jantung itu bisa terhambat. Nah, ini menyebabkan jantung menjadi nekrosis atau mati otot jantungnya. Nah, inilah uh, terjadinya serangan jantung. Disebut juga myocardial infarction. Nah, keluhan-keluhannya tuh biasanya sesak, tidak enak, seperti tertekan, panas. Nah, itu yang disebut angina atau uh, nyeri dada. Bisa sampai ke bahu, bisa sampai ke dagu. Serangannya itu biasanya pada saat keadaan aktif, sibuk, capek gitu ya. Tapi kalau orang-orang tertentu yang sudah uh, keluhannya sudah berat, misalnya pada saat istirahat saja sudah sakit. Nah, itu hal-hal yang harus kalau sudah terjadi seperti itu harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit ya.
biasanya dokter akan memberikan oksigen untuk mengaliri oksigen ke jantung. Pertolongannya tuh pertolongan pertamanya itu seperti ini. Atau beberapa obat, misalnya aspirin dan obat-obat lain. Atau obat apa ya, pengencer darah. Nah, itu supaya tidak terjadi penyumbatan. Dokter sering meresepkan nitrogliserin atau ISDN untuk membuka penyempitan darah tersebut. Tapi ada juga obat yang disebut beta blocker untuk memperlambat denyut jantung yang cepat sekali. Karena denyut jantung yang cepat sekali itu butuh oksigen sangat tinggi. Nah, itu akan serangannya semakin berat. Ada juga tindakan-tindakan untuk mengobati. Salah satunya yaitu pasang ring. Nah, pasang ring itu seperti ini. Pasang balon, terus balonnya dikempeskan, balonnya diambil. Nah, ada juga yang terapi bypass. Nah, ini dipasang di apa di graft tuh di bypass dengan vena yang disambungkan di jantung. Nah, kalau ada serangan, segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Nah, semoga penjelasan ini jelas ya, Pak ya. Baik, Dok. Saya Ya, rasa cukup jelas ya keterangannya mengenai ini, Dok. Tapi mengenai banyak penyempitan ini, Dok, katanya sudah bisa mulai dari masih anak-anak, Dok. Apa benar itu? ya itu benar sekali, Pak. Jadi penyakit jantung koroner itu penyempitannya sudah dimulai sejak usia dini. Jadi tergantung gaya hidup kita. Semakin gaya hidup kita semakin baik, semakin sumbatan yang terjadi itu semakin tidak terbentuk. Tetapi semakin gaya hidup kita semakin tidak baik, gaya hidup dan faktor-faktor tadi ya, termasuk obesitas, termasuk merokok, termasuk stres, termasuk hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, semakin itu tidak ditangani dengan segera atau tidak dihilangkan dengan segera, sumbatan itu akan semakin cepat timbul. Nah, kalau Umur berapa, Dok? sumbatan atau penyempitan semakin cepat timbul, ya serangan jantung akan lebih cepat terjadi. Jadi memang dari sangat muda kita sudah harus menjaga gaya hidup kita. Karena saya beberapa kali punya pasien anak-anak usia 8 tahun, 10 tahun, itu kolesterolnya sudah tinggi. Mereka datang karena orang tuanya membawa supaya untuk menurunkan berat badan maksudnya, tapi pada pemeriksaan ternyata sudah ada hipertensi dan sudah ada kolesterol yang tinggi. Jadi harus hati-hati dari masih umur cukup muda memperhatikan jantung Iya, kita, Dok, iya. ini ya. Apakah slide saya tershare ya, Pak? Baru. Nggak terlihat, Dok. Saya nggak lihat ada slide nih. Memang ada pasang slide. Oh, yang ini betul. Nggak kedengeran, Dok. Mute, Dok. Suaranya nggak ada. Oh iya, termute. Oh maaf, termute. Iya benar. Jadi semakin muda usia terpapar faktor-faktor yang tidak sehat tadi, ya semakin cepat sumbatan terjadi. Jadi saya tadi sempat sampaikan pasien anak-anak juga bisa hipertensi, kolesterol, dan sekarang banyak anak-anak yang sudah diabetes. Makanya IDAI itu juga sudah ini ya, kampanye terus supaya anak-anak eh, tidak terkena diabetes. Baik, Dok. Iya, Pertanyaan lagi, Dok. Tipsnya supaya tidak baik terkena Pak. penyakit jantung bagaimana, Dok? Tipsnya ada. Nah, tipsnya itu ada yang namanya cerdik. Ini Singkatan cerdik, singkatan apa tuh, cerdik Dok? itu singkatan. Cerdik itu singkat melakukan kontrol teratur seperti kolesterol dan tekanan darah,
memeriksa kesehatan secara berkala, menghindari rokok, olahraga secara teratur, dan mengontrol stres. Ini sebetulnya singkatan, ada kepanjangan, ada singkatan-singkatan, tapi isinya adalah 5 ini. Itu untuk mencegah serangan jantung. Nah, ada lagi yang mengendalikan penyakit jantung koroner. Ini kalau sudah terkena jantung koroner, yaitu patuh. Patuh itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, ini adalah fokus kita hari ini ya Pak ya. Ya. Dan upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jadi, perilaku hidup sehat mencegah serangan jantung dan mengendalikan penyakit jantung koroner itu ini sebenarnya mirip-mirip juga, Pak. Jadi, supaya yang sudah serangan tidak serangan lagi dan yang belum terkena serangan sudah dicegah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai tetap diet dengan gizi seimbang, ini saya ingin mengingatkan teman-teman di sini yang sudah rutin ikut pasti sudah mengenal gizi seimbang. Mengenal belum tentu melakukan ya Pak ya, karena saya sudah melakukan Betul. survei di Susah melakukannya mahasiswa ya. kedokteran saya. Pengetahuan gizi baik, sikapnya baik, ternyata perilakunya yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pengetahuannya. Jadi saya ingatkan teman-teman yang ada di sini bahwa makan gizi seimbang itu sebenarnya tidak susah dan sebetulnya enak dan sebetulnya sehat, yaitu makanan pokok. Kita harus makan makanan pokok. Jangan takut dengan nasi. Sekarang ini saking takutnya nasi sampai nggak makan nasi tapi makan lauk. Itu salah banget. Bahaya malah Jadi dok ya. malah nggak sehat. Makanan pokok, kemudian lauk secukupnya ya. Di sini cuma 1/6 bagian. Bisa ayam, daging, tempe, tahu, telur, ikan. Terus buah nggak usah banyak-banyak. Dan ingat buah adalah sumber gula. Kemudian sayur itu uh, anjurannya adalah sama banyaknya dengan makanan pokok supaya kita kenyang, dapat serat cukup, vitamin dan mineralnya juga lengkap. Nah, kalau kita lihat di makanan tuh seperti ini, misalnya ini sayur, ini makanan pokok ya, ini kayaknya singkong ya. Terus ada lauknya pepes, buah. Ini juga seperti ini. Nasi merah, misalnya, oh supaya sehat nasi merah. Ya, kentang juga sama, nasi juga sama. Gitu. Terus ada lauk, ada sayur dan buah. Di sini juga ada sayur, buah, dan lauk. Nah, ada piramida makanan ini yang saya ingin sedikit singgung, yaitu gula boleh nggak? Orang sangat takut gula, nggak makan gula, tapi ternyata makan buah sangat banyak. Padahal buah itu juga mengandung gula. Nah, gula boleh nggak? Boleh 4 sendok makan 1 hari. Jadi minum teh manis sekali-sekali 1 cangkir dengan gulanya 1 sendok makan tuh nggak apa-apa gitu ya. Kemudian garam itu dianjurkan cuma 1 sendok teh dan minyak itu 5 sendok makan. Jadi makan gorengan atau goreng tepung seperti IG Live yang sore ini saya tadi membahas gorengan boleh enggak? Ya kalau bersendok-sendok ya jadi tidak sehat. Bersendok-sendok itu misalnya sekali makan gorengan 4 gorengan, goreng tepung. Nah itu minyaknya banyak sekali gitu. Jadi boleh dikonsumsi tapi tidak perlu banyak-banyak. Dan satu lagi mengenai gizi seimbang, kalau kita tidak makan sayur, ya, kita akan ingin kenyang, sehingga kita akan memenuhi dengan karbohidrat dan lauk, ya, apalagi kalau lauk semua, ini kalorinya 2 kali lipat. Kita lihat di sini ya, kalau pakai sayur 565 kalori sekali makan, kalau nggak pakai sayur 950, hampir 1000 kalori. Ya, jadi sangat penting mengkonsumsi sayur. Nah, ini sumber-sumber makanannya, semuanya udah tahu.
isinya dan tugasnya berbeda. Makanan pokok sumber energi, lauk pauk sumber protein mengganti sel yang rusak, sayur itu sumber serat, vitamin, mineral, dan buah itu bedanya dengan sayur sumber gula. Iya, ini makan sehatnya tuh seperti ini Pak. Sehari makan 3 kali dan selingan 3 kali. Oh, jadi makan harus makan 3 kali, selingannya harus 3 kali atau 2 kali minimal, jadi 5 kali dua makan sampai kurang tiga lebih dok kali ya. benar tergantung aktivitas kita supaya kita dapat gambaran gula darah yang seperti ini. Ini yang normal dok ya, Ini di yang bawah diharapkan. 150 ya. Ini idealnya. Ya, kalau kita makannya nggak teratur, seringkali jadi makan sekaligus banyak, mungkin jadi tinggi sekali. Ini baru kita bicara gula, mungkin kolesterol juga begini. Dan kenyamanan kita jadi berbeda. Satu saat lapar banget, lemes, nanti kenyang banget sampai eh, apa di dalam darah tuh jumlahnya sudah tinggi, gitu Pak. Baik dok, jadi cegah jangan sampai melewati angka 150 tadi dok ya, dengan cara makan serat atau makan sayur, kurang lebih seperti itu Ya, dok ya. itu untuk kadar gula darah, terutama untuk yang diabetes. Tapi yang tidak diabetes juga idealnya eh, gula darah kita itu stabil supaya orang kalau lapar itu lebih uring-uringan, Pak. Ya, Lebih tidak nyaman, bisa keluhan keringat dingin, lemes, kerja jadi tidak apa ya, tidak fokus konsen, gitu. tidak konsen. Ya, tidak konsen. Hmm, baik dok. Dari semua pemaparan dokter ini, mungkin saya bisa sedikit mengambil kesimpulan dok ya. Kesimpulannya adalah bahkan gizi seimbang, betul dok. Iya, benar. Itu. Dan hidup sehat, olahraga. Betul. Tapi ada Laksanakan cerdik, ya, laksanakan cerdik tadi yang diterangkan. ya cerdik dan patuh. Kemudian bagi yang sudah kena atau menderita sedikit gejala mulai jantung, laksanakan yang tadi patuh, Iya, PATUH. iya, Teman-teman betul. semua ini di recording ya. Jadi kalau teman-teman ada yang lupa apa itu cerdik, apa itu patuh, tinggal minta kepada admin kita nanti masalah rekamannya dan bisa mendengar sendiri nantinya. Ya. Atau Iya. nanti bisa didengar melalui YouTube juga, kita akan selalu share di YouTube. Dok, mau tanya lagi dok, dari semua pemantauan tadi, kita sering dengar banyak hoax tentang penyakit jantung dok. Hoax apa aja itu yang ada, yang macam-macam itu dok? Iya, benar. Hoax yang sedang Eh, banyak sekali yang saya dengar. ya, ada beberapa hoax yang populer yang sangat terkait dengan penyakit jantung ya, Pak ya. Jadi saya akan sharing beberapa. Salah satunya minum es dapat menyebabkan sakit jantung, ini hoax ya. Minum es Karena dapat. di dalam karena kalau kita makan makanan dingin masuk ke dalam tubuh, tubuh akan menghangatkan. Tentu saja kalau minumnya air es 1 gelas besar, es apapun dingin, langsung masuk ke lambung, di lambung itu tubuh kan sangat berusaha untuk menghangatkan. Sebelum tercapai menghangatkan, si es itu sudah bisa menyebabkan luka pada saluran pada lambung. Nah, ini bisa sakit mah. Sakit mah keluhannya mirip-mirip sakit jantung, tapi sebenarnya minum air es itu tidak menyebabkan sakit jantung. Nah, ini hoax yang satu. Ada lagi hoax lain, yaitu ini sampai sudah di counter sama Kominfo ya. Jantung manusia berhenti berdetak saat bersin. Ini enggak ya, bahwa waktu bersin jantung juga berdetak gitu ya. Jadi karena jantung itu otonom, otonom tuh nggak diperintah, itu bekerja bekerja sendiri gitu ya, secara teratur. Kecuali ada masalah-masalah yang menyebabkan tidak teratur gitu. Nah, kemudian ada lagi, mengonsumsi telur dapat menyebabkan pembekuan darah, stroke, penyakit jantung. Ini tidak benar, tapi kalau mengonsumsi telurnya itu sehari 20 butir, Kolesterol menyebabkan dok. kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, ya akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan kelanjutannya penyakit jantung. Tapi makan telur satu atau makan telur dua, tiga dalam satu hari, itu nggak masalah, tidak menyebabkan penyakit jantung. Kecuali telurnya tiga, teman-temannya
gorengannya 20 setiap hari, ya akan mempercepat sumbatan di jantung. Ada hoax lagi yang saya share, ini minum air hangat pantangan jantung, ini hoax juga. Dan ada 3 hoax penyakit jantung paling sesat, ini sampai infonya gitu saya ambil dari Okezone. Paling sesat Satu, ya dok ya. penggunaan kalung dan gelang kesehatan. Ini Nggak ada gunanya dok apa? berarti. Tidak terbukti. Terus laser dapat menghilangkan sumbatan darah, ini juga enggak. Kalau serangan jantung memukul-mukul tangan pasien, nah itu juga enggak. Jadi malah membuang waktu. Kalau ada serangan jantung, segeralah bawa ke rumah sakit. Karena belum lama ini ada relasi saya juga cerita, oh padahal suami saya sudah saya tusuk-tusuk jarum waktu kayaknya serangan, tapi sebenarnya eh, itu malah membuang waktu. Gitu Pak. Ini hoax-hoax yang bisa saya share. Iya, Semoga masih bermanfaat banyak ya. hoax-hoax yang lain. Masih Masih banyak banyak. hoax-hoax yang lain. Ya, kembali saya tadi rangkum ya hasil pembicaraan kita. Terapkan tadi yang cerdik, terapkan patuh tadi yang disampaikan Bu Dokter, Hmm, makan sehat dengan gizi seimbang, gaya hidup dengan aktivitas fisik atau olahraga, jagalah, nah ini saya yang terakhir, jagalah berat badan supaya ideal atau normal. Jangan kekurusan, jangan kegemukan. Saya kira itu benar. rangkumannya dari saya. Dari pemaparan dokter di sini, dok, eh, tentang porsi makan dan jadwal makan teratur, itu kan setiap orang berat badannya berbeda-beda. Bagaimana supaya kita Iya. makan sesuai kebutuhannya, dok? Menjelaskan tentang pentingnya rencana makan. Meal plan ya, Oh, dok. baik. Jadi idealnya kita punya meal plan atau rencana makan. Rencana makan tuh berapa kalori sih yang kita butuhkan sehari. Terus kalau pagi sarapannya berapa kalori, kalau diterjemahkan ke dalam makanan tuh apa yang kita konsumsi. Itu sangat ideal pagi, siang, malam. Ya, kalau pasien udah ketemu dokter gizi sih biasanya punya rencana makan seperti itu. Kalau yang tidak, tolong ikutin gambar piring tadi yang isi piringku. Namanya isi Baik. piringku. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian jadwal makan harus teratur. Kemudian kalau berat badan setiap minggu naik terus, mungkin kadang-kadang orang nggak nimbang setiap minggu, tapi kalau kita ingin memantau, sebaiknya setiap minggu dipantau. Kalau naik terus ya berarti apakah aktivitas fisiknya yang kurang atau makannya yang kebanyakan. Cuma itu apa Baik. namanya eh, permasalahannya Ya, saya tahu dok gitu. permasalahannya, dok. Permasalahannya seperti dokter bilang tadi, aturannya tahu, ilmunya tahu, implementasinya yang susah, dok. Dengan banyak-banyak persoalan. Persoalan pekerjaan, persoalan jaga Hmm, anak, persoalan mau ke sana, persoalan lain sini. Banyak sekali itulah persoalan yang membuat kita tidak disiplin mengenai gizi seimbang kita. Baik dok, saya kira sudah cukup setengah jam yang disampaikan Bu Dokter. Saya ingatkan kepada teman-teman kita akan masuk ke, terima kasih dok, Terima kasih juga sudah kita akan mendengarkan. kita akan masuk ke sesi question and answer. Mohon teman-teman jangan kemana-mana untuk membacakan pertanyaan sendiri ya. Saya minta kalau bisa bacakanlah sendiri pertanyaannya. Eh, dan setelah ini ingat jangan kemana-mana, kita ada juga nanti hadiah yang akan dibacakan setelah question and answer. Saya langsung mulai saja dengan pertanyaan dari Bu Yuni Gumala. Bu Yuni Gumala, silakan. Ada di mana Bu Yuni? Bisa say hello? Tidak ada tanggapan, saya bacakan kalau gitu ya. Makanan apa yang dianjurkan dan tidak boleh dikonsumsi dari penderita jantung koroner? Makanan apa yang dianjurkan dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita jantung koroner? Sudah menderita ya. Dan bagaimana aktivitas fisik yang boleh dilakukan? Silakan dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, makanan yang boleh dikonsumsi adalah makanan yang enak. Wah, Dan semua makanan boleh dikonsumsi dan harus makan bervariasi. Maksudnya ganti-ganti. Jadi tidak itu-itu saja. Jadi kalau mendengarkan saran dari
misalnya temen atau apa yang dianggap ngerti terus, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, itu salah. Semuanya boleh dimakan. Tapi ingat, tidak banyak-banyak, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Dan balik lagi ke piring tadi. Itu, itu Pak jawabnya untuk makannya. Kemudian aktivitas. Aktivitas ini harus dikonsultasikan kepada dokter. Karena pada saat-saat tertentu habis serangan mungkin tidak boleh aktivitas ini, tidak boleh aktivitas itu, tapi setelah keadaannya stabil justru harus olahraga. Jangan dibalik pas serangan, aduh terus takut, ayo terus olahraga. Nah, itu malah dokter tidak menganjurkan gitu. Biasanya dokter punya perencanaan sendiri untuk apa namanya? Untuk pasien. Jadi kalau sudah sehat olahraga, kalau sudah sehat lah udah sehat nggak olahraga, malah kebalik. Gitu, Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup dimengerti. Saya langsung masuk ke pertanyaan nomor 2 dari Dokter Megawati. Seperti biasa, Dokter Megawati kalau saya tanya, bacakan dok, dibilang, Pak Gosal bacakan dong, saya bacakan hari ini langsung dok. Izin tanya ke Dokter Lucy, jika sudah kena penyakit jantung koroner dan sudah operasi jantung CABG singkatannya, maka Iya, bagaimana makanan yang terbaik? ya. Hampir sama dengan pertanyaan di atas, dietnya dok, karena di kantor depan makanan tetap banyak yang berminyak seperti gorengan karena LDL-nya tinggi sampai 175. Mohon saran dok, tinggi banget nih 175 nih. Iya, jadi setelah CABG itu kita anggap bahwa jantungnya udah sehat. Tapi kalau LDL-nya, biasanya kalau LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya sering tinggi dan trigliseridnya juga suka tinggi. Nah, itu konsumsi minyak-minyakannya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu banyak. Jadi makanannya jangan selalu digoreng atau goreng tepung. Tapi kalau kita bicara mengenai minyak banyak, biasanya ini terkait dengan karbo banyak. Karena dua-duanya itu adalah sumber energi. Kalau sumber energi dari karbo sudah banyak, ya yang dari minyak-minyak kan juga akan meningkatkan kadar lemak-lemak di dalam darah kita. Nah, untuk menurunkannya, yaitu paling ideal punya rencana makan yang baik, kemudian beraktivitas yang baik. Ya, kalau makannya sudah bagus tetapi masih tinggi, biasanya dokter akan memberikan obat karena dipertimbangkan ada hal-hal lain yang sudah tubuh sudah tidak bisa mengontrol lagi. Nah, sebaiknya sih makan sesuai dengan gambar piring tadi, berat badan ditimbang. Kalau mau monitor sendiri ya, berat badan ditimbang setiap minggu. Kalau tetap saja aktivitas ditambah. Karena pasien-pasien yang saya evaluasi ya Pak Gosal ya, dan teman-teman di sini, ternyata aktivitas fisiknya orang sekarang yang bekerja sepanjang hari itu ternyata hanya maksimal 2 jam. Jadi mereka 2 jam itu ngapain aja sih? 2 jam tuh ya berdiri ke toilet, berdiri ke meja makan, berdiri ke mobil gitu ya, turun mobil ke kantor sepanjang hari duduk. Jadi kalau dilihat 2 jam beraktivitas berjalan, yang 22 jam itu ngapain? Itu tidur, baringan, duduk. Ya, itu sebabnya sangat kurang aktivitas yang seperti itu. Jadi tingkatkan aktivitas fisik. Itu Pak, semoga ini bisa menjawab ya. Jadi ya makanannya apa saja boleh, tetapi harus sesuai dengan rencana makan yang baik. Atau ikut Ya, isi piringku sehari 3 kali dan selingan jangan banyak-banyak sehari 3 kali. kalau saya mendengar jawaban dari Bu Dokter ini dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, intinya kita harus tahu cara menghitung makan kita, Dok. Berhitung Ya, kalori makan kita dan bagaimana ya, menyeimbangkannya. Itu ya itu mungkin tidak kesimpulan saya. gampang. Orang yang ya kalau kalau yang tidak belajar gizi memang tidak bisa membuat rencana makan itu. Memang Baik. memang susah Jadi, ya Pak. ya, jadi teman-teman yang hadir di sini, mulailah belajar berhitung tentang makanan kita. Dari situ kita akan tahu mana yang harus kita makan, berapa banyak total jumlahnya harus dimakan. Kira-kira begitu. Oke, saya masuk ke pertanyaan nomor 3 dari Ibu Alma Nieta. Silakan Bu Alma, bisa dibacakan pertanyaannya?
Tidak ada. Bagaimana tips mencegah penyakit jantung di usia muda pada anak yang memiliki orang tua yang menderita penyakit jantung koroner? Emang ini berkaitan genetik nggak? Enggak dok, kayaknya ya. Tidak menurun. Tetapi gaya hidup orang tua biasanya dicontek, disontek oleh anak-anaknya, dicontoh. Jadi kadang-kadang orang tua ingin anaknya hidup sehat, tetapi apa yang dilakukan orang tua itu yang menjadi kebiasaan yang diikutin oleh anak-anak. Jadi biasanya orang tua yang gemuk, anaknya juga gemuk karena memang pilihan makanannya tuh mirip, menyontoh. Orang tuanya tidak suka sayur, anaknya juga biasanya tidak suka sayur karena ya nyontoh. Kemudian orang tua yang suka olahraga biasanya akan gubrak-gubrak anaknya untuk ayo olahraga gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi anak-anak yang nggak suka sayur kalau di rumahnya ibunya selalu menyediakan sayur, tidak ada pilihan, dia cuma ada 2 lauk, dia harus makan 2 lauk dan lainnya sayur. Kalau nggak lapar, jadi ayo makan sayur. Nah, seperti Ya, ini memang dibiasakan dari rumah. Jadi sebenarnya tidak menurun, tetapi bisa terkena apa jantung koroner saat muda karena ya faktor-faktor tersebut, gitu Pak. baik. Jadi alangkah baiknya sebagai orang tua memberi contoh yang baik dari konsumsi makanan sehingga tidak menjadi eh, Ya, ikut-ikutan sakit jantung. Anaknya gitu. Oke, pertanyaan nomor 4. Ibu Oki, apakah Ibu Oki ada di sini? Bu Oki, ini pada malu-malu kalau saya suruh dari bacakan nih dari dok. Ini. Magelang harusnya ada nih. Halo dokter dari Magelang. Oh ini dokter. Silakan Bu Oki, dah yo, jangan malu-malu Bu. Ini teman Bacakan dinas mungkin. di Magelang, Pak Gosal. Iya, Itu izin apa dokter lagi? bertanya. Halo? Halo ya, Bisa bacakan Bu? silakan. Iya, dokter mohon maaf izin bertanya. Untuk kasus pasien dengan riwayat ischemic heart disease dengan nilai trigliserid di atas normal, kebetulan sudah dapat terapi oral dari internis itu fenovibrat evaluasi 2 bulan, ternyata nilai trigliseridnya tidak turun dengan signifikan, jadi masih dinilai tinggi dokter. Kemudian dievaluasi dari makan, itu pasien ternyata masih konsumsi nasi, kemudian cemilan juga cemilan biskuit. Apakah ada yang salah dok untuk pola makan selingan ataupun porsi makan makanan pokoknya? Terima kasih dokter. Halo, terima Silakan kasih dok. Oki. Ini suster top ini Pak Gosal. Oh Satu iya, kantor sama saya. pantesan Makanya pertanyaannya pertanyaannya dalam detail. nih. Iya, dia concern Curhat banget ya sama dok. pasiennya. Iya, sebenarnya makan nasi tuh nggak apa-apa. Makan cemilan tuh juga nggak apa-apa. Tapi di sini karena saya tidak apa namanya analisis asupan dengan detail jadi agak susah ya, mungkin di sana bisa bisa minta tolong ahli gizinya untuk menghitung analisis asupannya. Nah, mungkin saja makanannya nggak apa-apa tapi aktivitas fisiknya si pasien itu sangat rendah, jadi memang agak susah ya kalau sudah sakit, terus aktivitas fisiknya terbatas, sedangkan dia kolesterolnya tinggi. Oleh sebab itu sih paling ideal kalau masih sehat tuh beraktivitas fisiklah yang tinggi. Nah, untuk obat, ikuti anjuran dari internis, makan sehari 3 kali, selingannya itu juga sehari boleh 2 sampai 3 kali, tapi mungkin total kalori yang dikonsumsi masih tinggi. Dan banyak pasien yang tidak sadar bahwa bahwa eh, apa namanya komposisi lemak yang dikonsumsi itu ternyata lebih dari yang dianjurkan. Jadi sebenarnya kalau di NutriHealth Indonesia itu kan ada apa layanannya itu diberikan rencana makan, kemudian dijelaskan makannya. Nah, pasien tuh mengerti, saya memang mengerti, memang diikuti ternyata
dia tidak sadar konsumsi minyaknya tuh masih tinggi. Jadi kalau seperti ini sebaiknya tidak semua makanan kena minyak. Atau kalau mau goreng, itu dibatasi setiap goreng itu cuma 1 sendok teh. Ya nggak, biasanya alasannya, loadnya nggak enak. Ya minyaknya itu hanya untuk menggoreng, misalnya masak tumis ya untuk menggoreng bawang putihnya, terus nanti di apa untuk menggorengnya dengan ditambah air gitu. Jadi kadang-kadang tidak sadar minyak yang dikonsumsi itu udah banyak. Itu oke, moga-moga pasiennya membaik ya. Siap, terima kasih dok. Salam sehat selalu. Sehat selalu Makasih Bu juga. Oki ya. Salam untuk teman-teman di Magelang semuanya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman saya dari Bogor jauh-jauh. Bu Ati, silahkan bacakan pertanyaannya Bu Ati. Oh, oke, ya Pak, siap. Terima kasih. Selamat malam dokter. Pertanyaan Selamat saya, malam Bu ya Pak Dok, Ati. ya. Apakah angin duduk itu sama dengan penyakit jantung yang tidak diketahui sebelumnya dan tidak ada gejalanya? Soalnya banyak ini ya Bu ya di masyarakat kita. Oh itu angin duduk katanya gitu. Nah itu samakah dengan penyakit Ini jantung? ini hoax juga kali Bu. Masuk hoax atau bukan ini? Iya. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Angin duduk itu istilah di awam karena tidak tahu apa namanya, tidak Ilmiah. tahu ilmiahnya. Ya, sebenarnya mungkin yang dimaksudkan adalah serangan jantung, tapi karena nggak ngerti gimana ceritanya, jadi eh, anginnya duduk di situ. Ya, tapi sebenarnya mungkin sebenarnya istilah ini angin duduk terus yaitu serangan jantung yang dimaksudkan kira-kira dari awam itu seperti itu. Tapi sebetulnya tidak ada hubungan kalau kita eh, karena pertanyaannya di situasi ini ya Bu Ati. Jadi Iya. sebenarnya nggak ada hubungannya sama angin ya. Kalau serangan Oh. jantung koroner itu, jadi nggak ada hubungannya dengan terangin-angin, masuk angin. Kalau masuk angin itu ceritanya beda lagi. Jadi kalau masuk angin itu sebetulnya radang seluruh tubuh karena mungkin kedinginan kena kipas angin atau duduk di tempat yang berangin-angin. Jadi sudahnya itu badan nggak enak. Nah itu sebetulnya ada radang di seluruh tubuh. Nah Oh. mungkin dikaitkan dengan radang seluruh tubuh itu serangannya jadi di dada, kemudian anginnya tuh duduk di situ nggak mau pergi karena sudah dikerokin nggak mau keluar, jadi si anginnya tuh duduk di situ. Nah keadaan seperti ini sering terjadi. Ada rasanya nggak enak terus dikerokin ya kalau di daerah itu ya, dikerok terus oh ya merah-merah anginnya keluar, tapi sebetulnya dikerok itu bukan dikerok merah-merah anginnya keluar, nggak ada hubungannya dengan angin yang keluar. Itu semacam fisioterapi, jadi sirkulasinya di tubuh tuh enak tapi tidak di jantung. Oh gitu ya dok. Ya, Cukup jadi jelas ya. kalau ada Terima kasih. rasa tidak nyaman di dada sebelah kiri, sebaiknya memang dibawa ke mesti konsultasi dokter sesegera kalau bisa sesegera mungkin karena akan dilakukan rekam jantung, cek jantung apakah ini serangan jantung. Kalau tidak, dokter akan memberikan terapi yang lain. Kalau masalah jantung, terapinya juga mengarah ke jantung. Semoga Baik. menjawab Baik. ya buat ya. Makasih dokter, makasih Pak Oke, Bos. ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ati juga nih, Ibu Mariati tapi nih, Ibu Mariati. Pertanyaan saya bacakan aja langsung. Halo dok, izin bertanya, kenapa irama jantung bisa lebih cepat dari normal? Apa bisa dicegah? Nah, ini sangat sangat jantung banget nih pertanyaannya nih. Iya bisa pada keadaan-keadaan tidak normal. Nah, yang seperti ini memang harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam atau Tuh, dokter jantung. Atau kalau yang terdekat puskesmas atau dokter umum. ya. Apakah irama saya ini? Karena kadang-kadang kita merasa, aduh deg-degan. Terus dibawa, oh ini jantungnya mah nggak apa-apa, nggak cepet, khawatir aja gitu. Atau rasanya kok cepet sekali waktu diperiksa di puskesmas atau dokter umum, oh ya ini cepat sekali. Nah, harus ditelusur lagi kenapa penyebabnya dan apakah perlu dilakukan tindakan, dilakukan tata laksana gitu.
Baik, Dok. Rupanya cukup jelas ya pertanyaannya, jawabannya ya. Ini ada pertanyaan yang dari Ibu Eviana, saya bacakan juga, Dok ya. Apakah seseorang yang terpapar asap rokok atau perokok pasif dapat menderita jantung koroner? Kalau pasif agak jauh ya jangkauannya ya. Kalau merokok sendiri iya, karena lebih menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Sebaiknya ya hindari asap rokok. Ya, jelas, Dok ya jawabannya ya. Menghindar dari asap rokok, menjauh. Jangan masuk tempat-tempat yang banyak asap rokoknya. Pertanyaan nomor 7 dari Dr. Aloysius Luvena Wijaya. Aloysia, sorry, bukan Aloysius ya. Dr. Aloysia Luvena Wijaya. Mungkin teman dokter juga. Ya teman sejawat ini. Bu Halo Dokter Dr. Aloysia. Aloysia, boleh dibacakan pertanyaannya, Dok? Oke, saya bacakan saja. Mohon bertanya, Dok, apakah minum suplemen kalsium berpengaruh ke CA skor pada jantung? Ini saya terus terang tidak bisa menjawab dengan tepat ya, tapi suplemen kalsium yang dosis standar itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kalsium di dalam tubuh, seluruh tubuh. Jadi kalau kalsium skor pada jantung, kayaknya perhitungannya lain. Ini bukan bidang saya, Pak. Tapi kalau kita kekurangan kalsium, itu bisa menyebabkan gangguan kontraksi otot, kram-kram gitu. Ya, mungkin termasuk jantung berarti, Dok ya? Mungkin ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab. Jantung kan Tidak bisa otot menjawab, juga, Dok. tapi itu bisa ya, biasanya itu kasus-kasus ICU ya Pak ya. Tapi kasus-kasus pada umumnya saya sendiri tidak pernah menemukan, tapi saya nggak tahu ini karena karena ini bukan ranah saya. Betul. Baik, Dok. Saya ke pertanyaan nomor 8 dari Ibu Febri Yansih. Saya bacakan langsung ya. Izin bertanya, Dok, bagaimana pola hidup yang baik untuk seseorang yang mengidap PJK? PJK itu penyakit jantung koroner. Dan olahraga apa yang sebaiknya dilakukan setiap hari? Serta pola konsumsi yang bagaimana seharusnya penderita PJK konsumsi untuk setiap harinya? Terima kasih. Rasanya Baik, ada di terima kasih. recording kita. Iya, ada semuanya. Boleh saya jawab ringkasnya. Jadi, makan teratur sehari 3 kali, porsinya sesuai dengan isi piringku, konsumsilah makanan yang lengkap, dan olahraga anjuran dari WHO, Kemenkes itu ya sekarang standar ini ya, melakukan aktivitas fisik atau jalan, anjurannya malah jalan setengah jam setiap hari atau 150 menit per minggu. Jadi 150 menit itu kan 5 kali seminggu setengah jam. Jadi itu adalah yang standar. Nah, kalau mengidap penyakit jantung koroner ini harus konsultasi dengan dokter apa yang sudah boleh dilakukan. Dan makanan ini biasanya sudah harus punya rencana makan yang khusus untuk diri sendiri. Menteri Health Indonesia melayani konsultasi seperti ini juga. Terima kasih, Dok, sudah mempromosikan saya di sini, Dok. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa di Nutri Health Indonesia, bagi teman-teman yang ingin belajar berhitung tentang kalori yang kita makan, asupan makanan kita, meal plan untuk kita, bagaimana yang sehat. Jadi di Nutri Health Indonesia kita dapat memberikan konsultasi mengenai hal-hal tersebut yang saya sampaikan. Baik, Dok. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 9 dari Bapak Hikmah Nasilatus. Pertanyaan, bagaimana jika merokoknya dengan rokok pot, Dok? Rokok pot tuh yang pakai gelembung-gelembung tuh, yang itu ya maksudnya. Apakah sama saja berbahaya? Rasanya sama, Ya, Dok. sama Ya, asap adalah asap ya. Bagaimana aktivitas untuk orang yang sudah pasang ring, Dok? Olahraga apa yang dianjurkan aktivitasnya? Wah,
Ini pengalaman pasien-pasien saya, aktivitasnya mah biasa aja setelah pasang ring. Yang penting gaya hidupnya harus bagus. Dengan gaya hidup bagus, kolesterol terkontrol, kadar gula darah terkontrol, tekanan darah terkontrol, itu penyakitnya seperti berhenti di situ. Jadi pada waktu cek ring setelah 2 tahun kemudian, ternyata hasilnya masih stabil seperti 2 tahun sebelumnya. Ini ada pasien testimoni pasien begitu. Sedangkan Iya. temannya yang sudah pasang ring 2 tahun kemudian hidupnya tidak mau diatur, dengan kolesterol tetap tinggi, gula darah tetap tinggi, tetap minum obat-obatan juga, tetapi juga semuanya tinggi, itu setelah 2 tahun sudah mulai mampet, tersumbat lagi. Iya. Ya, jadi tetap harus gaya hidup yang baik. Terima kasih, Dok. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor 10. Pertanyaan dari Bapak Pujani Cahyadi. Apakah pasang ring bisa jamin kesembuhan jantung? Sudah dijawab oleh Ibu Dokter barusan. Kita bisa tidak sembuh, tapi tidak membuat jantung kita rusak lebih parah lagi. Tetap bertahan bagus. Kebetulan saya juga mau kasih testimoni. Saya adalah salah satu pasien yang memasang ring. Saya sudah dipasang. Umur saya 64 tahun, sudah pasang ring 3. Tapi saya bersyukur sampai hari ini ternyata saya check up segala macam, saya bagus sekali ringnya. Dokter kemarin kateter menyampaikan bahwa Bapak 100% perfect katanya. Jadi saya sangat senang Wah, karena selamat ya, pola Pak. makan yang baik. Karena pola makan yang baik itu semuanya. Ya. Oke, saya ke Bapak Monang Panjaitan. Aduh, kawan saya dari Bogor ini. Pak Monang hadir, Pak. Oke, saya bacakan ya. Seminggu yang lalu saya mengalami jantung berdebar. Hebat. Ini Pak Monang kalau tidak salah kemarin lagi sakit. Semoga sudah sembuh Pak Monang ya. Seminggu yang lalu saya mengalami jantung berdebar hebat tidak teratur sehingga saya terbangun jam 3 pagi. Karena berdebar tidak reda, akhirnya saya dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Ini yang kemarin tadi saya bilang Pak Monang sakit ya. 5 tahun yang lalu saya mengalami gangguan yang sama dan diatasi dengan perawatan bed rest dan obat-obatan. Dalam 3 jam pertama jantung saya sudah mulai normal, tapi tekanan darah rendah. Apakah gangguan seperti ini jantung koroner? Pak Monang umurnya 74 tahun, Bu. Baik. Iya, Pak Gosal. Jadi, Terima kasih, Pak Gosal. ya, salam sehat Pak Monang. Sudah sehat kan sekarang? Sudah lebih baik ya, dokter. Sudah lebih baik. Kata dokter, apakah ini serangan jantung? Nah, itu saya jadi agak bingung, Dok. Apakah ini benar-benar serangan jantung atau pengaruh dari angin atau pengaruh dari lambung? Nah, jadi Bisa semuanya. Harusnya dokternya yang memeriksa yang menjawab, Pak. ya, Karena harus dipastikan ini masalahnya jantung atau bukan jantung. Atau masalahnya adalah sekarang ini kan sering ya apa namanya anxiety apa ya namanya Bukan stres kita harus yang menyebabkan gangguan rasanya di jantung. Kenapa, Pak? bukan kita harus lakukan hal CT scan atau hal-hal yang seperti Ya, itu, Bu Dokter. dokter akan melakukan pemeriksaan pertama biasanya rekam jantung. Di situ adakah kelainan, kok tidak ada kelainan atau tidak ketemu, biasanya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena sakit mah juga gejalanya bisa seperti itu. Terus kayak panic attack juga bisa seperti itu. Eh, eh, sakit jantung yang lain juga bisa menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Jadi Iya. sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dan dipastikan ini apa dan bagaimana penanganannya, Pak Mona. Penting sekali saya kira Pak Monang lakukan pemeriksaan yang teknik sekali ya. Kalau jantung itu sudah sangat teknis Pak Monang. Karena saya juga ngalamin juga itu ya. Malah terima bisa kasih. lebih cerita nih Pak Gota. Iya. Bu Baik. dokter, saya kemarin 3 hari, 4 hari yang lalu kontrol ke dokter. Saya diminta untuk
berikutnya pemeriksaan eko. Iya, Nah, silakan jadi ini dilakukan, Pak. itu minggu depan ya, Iya. Ya, kira-kira seminggu lagi. mudah-mudahan Semoga lancar. hasilnya baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, lakukan pemeriksaan baik-baik saja, ya mungkin masalahnya bukan di jantung. Jadi ini dok, ini mengarah ke ini pemeriksaan seperti ini mengarah ke jantung ya dok, seperti Iya, benar. eko Betul. Iya, kemarin. iya, Ya kemarin itu untuk di apa? memastikan. Ya. Oke, Iya. baik. Nanti Baik. Pak Monang konsultasi lebih dalam dengan dokter jantungnya, Pak Monang ya. Semoga lekas sembuh, Pak Monang. Oke, saya lanjut ke pertanyaan dari Ibu Yunita Susanti Mahemba. Saya langsung bacakan aja untuk menghemat waktu. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, usia berapakah kita mengetahui adanya jantung koroner? Dan untuk orang-orang yang suka merokok, itu bagaimana solusinya untuk mengatasi penyakit jantung ini? Tidak merokok, Bu. Dan makanan apa yang cocok untuk orang mengalami penyakit jantung koroner ini? Sudah diterangkan rasanya semuanya tadi, Dok. Silakan, Dok. Iya, kalau makanan sudah dijelaskan tadi, tapi kalau usia Usia berapa mengetahui usia serangan jantung tergantung masing-masing orang, tergantung gaya hidupnya. Tetapi ada baiknya melakukan check up. Misalnya check up standar itu biasanya termasuk rekam jantung ya, Bu ya. Terus itu kadar profil lipid, yaitu kolesterol, gula darah, kolesterol, trigliserid, kemudian periksa gula darah. Nah, kalau semuanya itu selalu ada, ya check up-nya harus teratur. Tapi kalau semuanya itu tidak ada, mungkin setahun lagi baru check up gitu. Ya, jadi mengikuti apa yang terjadi di pemeriksaan kita. Dan apa yang terjadi di sehari-hari, misalnya ada keluhan-keluhan, ya memang harus diperiksa gitu. Ya, baik dokter. Dan untuk mengatasi bagaimana merokok, ya tadi saya bilang kira-kira berhenti merokok lah lebih baik ya dok ya. Karena sudah diketahui Ya. tadi penyebab oleh jantung koroner salah satunya adalah Iya, rokok, merokok. asap rokok. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor dari Ibu Oktaviana. Saya bacakan langsung. Selamat malam dok. Apa peran diet dalam kesehatan jantung terutama pada anak-anak? Dan apa solusinya dalam mengatasi jantung koroner ini pada anak usia dini? Nah, ini Ya, menarik untuk usia dini. penting sekali. Penting sekali hidup sehat pada sejak usia dini. Supaya kerusakan-kerusakan tubuh dalam hal ini adalah mulai timbulnya plak itu jauh nanti setelah usia sudah lanjut gitu ya. Jadi jangan di usia awal itu sudah numpuk-numpuk plak menjadi aterosklerosis. Jadi gaya hidup sehat. Untuk anak-anak ada piramidanya sendiri untuk aktivitas. Bisa di googling saja nanti. Anak tuh aktivitasnya harus apa saja sih? Jadi anak tuh jangan didiamkan di rumah supaya supaya tenang. Jadi depan komputer sepanjang hari. Nah itu juga nggak sehat. Baik dok. Apa solusinya tadi dok dalam mengatasi jantung koroner pada anak-anak usia dini? Kalau sudah ada jantung koroner, ini mesti konsultasi dengan dokter anak atau dokter jantung anak. Ya. Karena sudah ada karena sudah ada masalah. Kalau dari dokter spesialis gizi klinik, biasanya kita akan membuatkan rencana makan untuk diet anak saat sakit atau nanti sesudah sehat. Jadi solusinya adalah memberi meal plan yang benar untuk Iya. anak tersebut pada waktu dia sedang kena Tergantung serangan keadaannya. dan Ya. pada saat itu dia sudah recover ya. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 14 saya bacakan dari Ibu Nurul Widiawati. Selamat malam dok. Pemeriksaan berkala sebaiknya mulai saat usia berapa? Tahun dok untuk cek rutin. Apakah ada cek spesifik tertentu yang perlu diperiksakan berkaitan dengan penyakit jantung koroner ini? Iya, jadi biasanya kalau tidak ada masalah orang check up tuh setelah dewasa ya, di kantor tuh sudah ada tuh jadwal check up.
Kalau tidak, kalau nggak ada apa-apa, zaman dulu orang mulai check up di usia 40, 45, 50 ya, zaman dulu kita muda ya, Pak Gosal ya. Kayaknya orang tua kita Betul. check up-nya tuh mulai umur 50. Tapi kalau kalau untuk pasien-pasien saya yang misalnya anak-anak obesitas gitu ya, saya minta untuk pemeriksaan standar untuk saya melihat profil di apa biokimia di dalam tubuhnya. Jadi itu Ya, memang sudah harus cek karena saya juga ingin tahu sebetulnya kondisinya seperti apa. cukup jelas, Dok. Saya lanjut ke Terima pertanyaan kasih. dari Ibu Novita. Novalia Gizi. Namanya keren nih, Novalia Gizi. Selamat malam, Dok. Bagaimana cara membantu menangani pada pasien PJK dengan pola makan yang salah dan sudah punya riwayat lebih dari 5 tahun dan sulit untuk diubah pola makan yang salah. Bagaimana cara mengatasinya? Wah, gawat nih kalau susah nih. Ini tabiat namanya nih. Silakan, Dok. Kalau 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 Bu Novalia ini kalau bener namanya ada gizinya gitu Pak. Iya, di sini tertulis Novalia Gizi, betul. Oh, berarti Bu Novalia ini mungkin ahli gizi atau dokter gizi. Jadi pasti sudah membuatkan rencana makan yang baik dan sudah menganjurkan yang baik. Tapi kalau pasiennya tidak mau, ya itu saya tidak tahu ya. Itu adalah tanggung jawab pasiennya ya. Kita hanya bisa menganjurkan, memberikan pedoman-pedoman yang baik. Ya, saya kira itu menyangkut dengan tabiat, dengan implementasi yang susah. Oke, kita ke penanya nomor 16, Ibu Emily. Selamat malam, Dok. Mau bertanya, apakah konsumsi minyak ikan seperti omega 3 bisa mencegah penumpukan plak di pembuluh darah? Wah, ini Iya, pertanyaan. iya bisa, tetapi harus diingat total minyak yang kita konsumsi sehari. Karena meskipun omega 3 tetap dia adalah minyak. Jadi harus seimbang antara omega 3 dan omega 6 dan eh, apa namanya jenis minyak yang lain di dalam tubuh. Cukup jelas rasanya, Dok? Jadi boleh dikonsumsi, Ya, Dok ya, intinya tetapi harus melihat konsumsi-konsumsi yang lainnya juga. lainnya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Ibu Reti Santia. Selamat malam, Dok. Izin bertanya bagaimana cara mencegah seorang selalu merokok supaya bisa terhindar dengan penyakit PJK atau penyakit lainnya. Bagaimana mencegahnya? Ya, tidak merokok ya, Dok. Ini kayaknya iya, jangan merokok. Jawabannya singkat, Dok, itu ya. Ya, stop rokok. Oke, Pak Suherman Setiawan. Pertanyaannya, malam, Dokter. Pola makan terbaik untuk penderita penyakit jantung koroner. Satu, maksudnya apa pola makan yang terbaik? Tadi ada di isi piringku, tadi dokter sudah terangkan ya. Ya, Intake fast food setiap hari bisa menyebabkan PJK? Pertanyaannya itu. Apakah nah, intake fast food setiap hari bisa menyebabkan PJK? kita harus meluruskan apa yang dimaksud dengan fast food. Fast food adalah makanan cepat saji. Kalau itu memudahkan kita, hidup kita, bahwa kita nggak usah repot masak, sudah ada, apalagi di kantor, ada tersedia fast food, nah kita bisa makan di situ. Tapi tentu saja apa yang kita makan dan pilihan-pilihan makan itu yang mempengaruhi kita. Nah, fast food nggak apa-apa. Fast foodnya apa dulu? Nah, kita juga harus tahu fast foodnya itu apa dulu. Apakah fast foodnya adalah makanan yang digoreng deep fried, minyaknya banyak, konsumsi kita banyak, ya itu jadi nggak sehat. Tapi fast foodnya misalnya warung Padang, itu kan juga fast food. Ya, Cepat saji, ya itu kita bisa memilih, ya ada sayurnya, ada lauknya, ada nasinya, misalnya seperti itu. Nah kebetulan ya info buat Pak Gosal, teman-teman di sini untuk topik Subway yang akan di share info kesehatannya mengenai fast food untuk bulan September atau Oktober akan diluncurkan, ditayang.
Oke, ya baik dok. Kebetulan Bu Dokter adalah dari advisor dari Ya, Subway, narasumber gizi. scientific advisor yang mengawasi mengenai makanan di sana. Kalau menurut saya memang dok, saya Sebetulnya, juga suka, maaf Pak, saya saya juga, luruskan Pak, ya, bukan tolong, mengawasi makanan di sana, apa namanya tetapi dok, saya memberikan nutrition saran-saran expert bahasa, terkait gitu, ya, ya saran-saran betul dok. terkait ilmiah gizi. Nutrition expertnya lah dok ya, Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya pun kadang-kadang siang-siang sering kok makan yang hal-hal yang fast food. Tapi misalnya saya beli Kentucky, karena saya Kentucky saya selalu cari yang ada sayurnya gitu, yang misalnya ada wrappingnya, ada sayurnya, campur ikan, campur dagingnya makan di gitu ya. Subway juga nggak Pak? Makan di Subway juga semua fast food saya makan kok dok. Gitu. Ada Enak kok. lagi ada diskon nggak Pak? Subway kebetulan lagi diskon tapi hanya 5.000 dok. Nanti saya minta lebih banyak lagi nih. Bisa Maunya. dibagi dong Oke, vouchernya. kita masuk pada pertanyaan terakhir, nomor terakhir. Maaf yang bertanya yang lain masih banyak sekali, tapi nggak mungkin dijawab semuanya. Ini pertanyaan terakhir adalah dari Ibu Putri Dinarwati. Saya bacakan. Selamat malam dokter. Izin bertanya dok, untuk TG tinggi apakah berhubungan dengan kegemukan? Tinggi itu Salah maksudnya satu, trigliserid mungkin Pak. iya kelihatannya. Salah satu ciri leher pegal apakah boleh dipijat dok untuk Baik. Tapi ini pertanyaannya banyak yang ditanyakan memang seperti ini. Jadi trigliserid tinggi berhubungan dengan kegemukan? Iya. Orang yang kegemukan biasanya trigliseridnya tinggi. Orang yang makannya banyak biasanya trigliseridnya akan naik dan orang yang makan banyak akan terjadi kegemukan. Itu paketnya. Nah, kalau leher pegal sebenarnya sih leher pegal leher atau tengkuk pegal itu lebih terkait dengan hipertensi. Biasanya orang-orang yang sensitif dia tuh sudah punya rasa-rasa biasanya kan nggak enak. Nah, trigliserid yang tinggi itu biasanya temennya adalah hipertensi dan temennya satu lagi adalah diabetes. Itu biasanya paket bersama itu. Tapi Terus, pegal-pegal dok, vitamin D juga nah, bikin pegal dok. ya pegel bisa juga. Nah, kalau pegal-pegal apakah boleh dipijat? Ya, pegal boleh dipijat, tapi pegalnya ini kita harus telusur penyebabnya apa. Karena pada trigliserid yang tinggi, sirkulasi darah tidak sehat, itu juga menyebabkan keluhan-keluhan pegal-pegal. Oke, baik dok. Ini ada sebenarnya saya sudah selesai, tapi saya ada pertanyaan menarik dok. Yang terakhir saya minta waktu satu lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Ida Lindawati. Malam dok, izin bertanya. Saya pasien laki-laki dengan berat badan 100 kg, tinggi badan 173, usia 33 tahun, tekanan darah 130 per 90, dengan hasil lab LDL 123, trigliserida 79, kolesterol total 177, asam urat 8,4, ada sedikit hipertrofi jantung. Selama 2 tahun ini konsumsi amlodipin 10 mg. Perlu diet dan terapi gimana dok? Nah pertanyaannya itu. Baik, ini dengan obat yang sudah seperti ini kayaknya sudah berkonsultasi dengan dokter ya, mungkin dokter umum atau dokter penyakit dalam, mungkin dokter penyakit dalam. Silakan obatnya dilanjutkan, terus dietnya harus diet yang sehat. Nah, ini kalau dilihat beratnya 100 kilo, tinggi badannya 173, ini berarti makannya kebanyakan dan aktivitas fisiknya kurang. Buat teman-teman, jadi jawabnya adalah diet sehat, diet gizi seimbang dengan jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhannya dan menurunkan berat badan dan menurunkan hal-hal yang tinggi-tinggi itu dengan beraktivitas fisik yang baik. Nah, pesan saya buat teman-teman yang
ingin hidup sehat, itu sebaiknya dilakukan sebelum kegemukan banget. Terutama belum terjadi kerusakan pada sendi-sendi lutut. Biasanya itu akan lebih susah menurunkan berat badan kalau sudah ada masalah-masalah di tungkai gitu ya. Jadi yang belum kegemukan mulai beraktivitas fisik, atur makan yang sehat. Ya, baik dok. Saya kira jawabannya adalah gizi seimbang, meal plan yang baik, olahraga, dan mengetahui apa yang kita makan secara total kalori, itu yang kita perlukan dok ya. Terima Iya, kasih Pak. dokter. Baik, Waktunya terima kasih sudah Pak Gosal dan teman-teman cukup semua. Semoga bermanfaat. panjang di sini. Kita sudah sampai pada acara penutup. Perlu diketahui bahwa bukan bulan depan, bulan Oktober, kita akan membahas temanya adalah waspada komplikasi hipertensi. Nah, bulan ini adalah mengenai jantung. Bulan depan tanggal 27 Oktober dengan jam yang sama hari Jumat, waspada komplikasi hipertensi. Salah satu penyakit yang juga sangat berbahaya di samping jantung. Ini yang kita bicarakan adalah yang berbahaya semua nih. Ya, Jumat tanggal 27 Oktober ya. Oke, perlu diketahui bahwa teman-teman, informasi tentang NutriHealth Indonesia, kita mempunyai program-program yang seperti pertanyaan dari Ibu Ida Lindawati tadi, harus kemana, harus bagaimana. Nah, di NutriHealth Indonesia kita ada weight management, ada clinical management, ada control nutrition management, ada parenting management. Itu semua adalah program-program yang berkaitan dengan bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang baik dan benar. Tahu apa yang kita makan, tahu tepat hitungannya, dan tahu tepat kapan harus kita makan. Makanan kita boleh makan apa saja, tidak ada pembatasan. Kita harus hidup sehat dengan balancing makanan. Silakan menghubungi NutriHealth Indonesia bila memerlukan konsultasi seperti tersebut yang kita sampaikan baru saja. Oke. Pengumuman tentang pemenang giveaway malam ini. Nah, ini perlu diketahui siapa pemenangnya. 10 orang yang berhak untuk mendapatkan hampers yang disediakan oleh sponsor kita. Nah, ini pemenang-pemenangnya. Yang pertama adalah Ibu Yuni Gumala. Selamat, Bu. Ibu Ati Mariati. Selamat juga, Bu. Ibu Oki Reni Oktaviana, Ibu Emily, Ibu Febri Yansi, Ibu Putri Dinarwati, Ibu Alma Nieta, Ibu Oki yang jauh-jauh dari Magelang, Reni Oktaviani, Bu Vicky, dan Ibu Novalia Gizi. Semua mendapatkan fiber shot dari Kalbe, dan juga mendapat 1 kotak teh leci, 1 teh dia, 1 teh tumbler dari teh dia, dapat voucher gratis untuk berkonsultasi dengan ibu dokter. Tolong di screenshot ini, nomornya adalah 081211755551 untuk mengklaim hadiahnya ini. Jadi dan juga ingat dipergunakan voucher yang diberikan oleh ibu dokter untuk berkonsultasi gratis selama 15 menit kepada 10 pemenang ini. Dan juga ada hadiah dari Prodia untuk cek darah untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini. Semua mendapatkan voucher. Silakan take foto screen, kemudian save nomornya 081211755551 untuk mengklaim hadiah itu. Saya kira sudah sampai pada akhir acara kita. Ini adalah layanan konsultasi gizi online kita dari Indonesia. Ada nomornya, ada Instagramnya. Di follow Instagramnya, YouTube-nya tolong di subscribe juga untuk melihat atau mendengar informasi-informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jangan lupa follow Instagram Dr. Gizi Luciana dan NutriHealth Indonesia. Sampai di sini acara kita tutup dengan salam sehat, salam NutriHealth untuk semuanya. Terima kasih Bu Dokter yang sudah hadir, teman-teman yang sudah hadir. Jaga kesehatan semuanya. Selamat malam, Bu Ati, Pak Monang, dan teman-teman yang lain. Malam Pak Gosal. Selamat ini teman saya Rudi ini. Malam Bu Lucy. Makasih. Dokter. Bu Dokter. Halo, Makasih. Tuhan berkatin.
Memberkati ya. Terima Terima kasih kasih, Pak Tuhan Rudi. berkati juga, Terima Pak kasih. Rudi, Bu Jani. Ibu Lucy. Saya suatu hari nanti mau Pak Rudi testimoni nih. Iya, boleh. Testimoni, jadi teman-teman harus sadar kesehatan semuanya, ya. Betul. Terima kasih Pak Gosal. Selamat malam. Sama-sama Pak Rudi. Selamat malam Bu Lucy. Selamat malam. Tuhan berkati. Kasih, Pak. Pak Monang, cepat sehat kembali Pak Monang ya. Terima kasih Bang Gosal. Amin. 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 Bagi yang ingin recordingnya, silakan menghubungi online hotline kita. Silakan minta rekamannya atau nanti nonton YouTube-nya. Tonton YouTube-nya. Dan tolong mohon subscribe ya. Terima kasih. Faktanya, 95% masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu Nutrifiber Shot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada Nutrifiber Shot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. Nutrifiber Shot, cara enak penuhi serat. Teh Dia untuk keluarga. Satu-satunya teh celup manis bebas gula. Tinggal seduh, celup, lalu nikmati semua manfaatnya bersama keluarga. Sayangi dan lindungi orang terdekat dengan yang manisnya sehat.